Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan al-qaul, qaulul haq, kalam yang benar, dan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kami semua yang ada di sini kebenaran itu adalah di mata kami kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan karuniakan kepada kami untuk bisa ikut kebenaran itu. Wa arinal batila batilah, ya Allah tampakkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk mampu meninggalkan yang batil itu. Karena sesungguhnya kami tidak mencari apapun ya Allah. Kami hidup, kami mati hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Karena kami ini adalah hamba yang berusaha kepingin taat kepada-Mu ya Allah. Ada kalanya kami futur, kami lalai, kami lupa. Maka mohon maafkan kami ya Allah. Mohon ampunkan kami ya Allah. Dan bukakanlah hidayah selalu untuk kami dan juga keluarga-keluarga kami. Kita lanjut surat At-Tin ayat terakhir. Dan ini adalah kata kunci dari surat At-Tin itu sendiri. Kata kunci dari surat At-Tin itu sendiri pada ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini istifham. Istifham itu artinya redaksi pertanyaan. Redaksi pertanyaan. Al-istifhamu yufidu at-taqrir wal itsbat li hukmin wahid. Pertanyaan, redaksi pertanyaan, namun maknanya itu mengukuhkan satu makna yang tidak terkandung pada makna itu makna yang lain. Seperti seseorang mengatakan, bukankah malam itu gelap? Maka dia tidak memiliki jawaban lain kecuali iya. Tidak ada malam terang. Tidak ada malam terang. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ahkamil hakim? Bukankah Allah itu zat yang paling kuat kuasanya, yang paling kuat kuasanya di antara para penguasa yang lain? Nanti ada tafsirannya. Di sini ada keterangan. Warada an Ibni Abbas min tariqi Sa'id bin Jubair. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalur Sa'id bin Jubair. Annahu yaqulu inda ayah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ketika Ibnu Abbas selesai membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, qala, Ibnu Abbas mengatakan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, hanya Engkau zat yang paling kuat kuasanya,
dan aku termasuk yang menyaksikan dan berikrar atas itu. Akan tetapi hadis ini atau athar ini banyak para ulama muhaddisin yang mengkritik sanadnya, sehingga pada kesimpulannya athar ini mauquf bahkan mursal, dan dua kategori hadis ini termasuk hadis yang dhaif, la yu'malu bihi, tidak bisa diamalkan. Memang ada keterangan seperti ini. Jadi biasa kita dengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada keterangannya, ada, namun sanadnya telah dikritik habis oleh para an-nuqat, para peneliti hadis, diantaranya Ad-Daruqutni dan Abu Hatim Ar-Razi. Itu mereka orang yang paling handal dalam menilai hadis. Jadi la yu'mal bihi, asar ini tidak bisa diamalkan. Karena apa tadi? Hadisnya dhaif. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah menetapkan bahwasanya hanya Dia saja yang memiliki kuasa yang kuat. Nah, ini ada dua tafsiran. Ahkamul hakimin itu ada dua tafsiran. Yang pertama disebutkan oleh siapa namanya? Ulama Maroko itu dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ada dua tafsiran dari segi bahasa. Ada dua tafsiran dari segi bahasa. Yang pertama, ahkama yuhkimu diambil dari kata hakama yuhkimu, yang artinya qadha wa qata'a al-amr, menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Ini tafsiran pertama. Qadha wa qata'al amra, menetapkan dan memutuskan perkara. Maka tafsiran dari ahkamul hakimin, anna fil qauni kulluha yuriduhallahu wa la yakunu fi mulkihi ghairu ma yuridu. Maka semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang tidak dikehendaki oleh Allah. Semua yang ada, semua yang terjadi ini Allah mau itu, Allah inginkan itu. Hatta kufrul kafir, sampai kekafiran orang yang kafir Allah kehendaki itu. Orang yang kafir itu Allah kehendaki, karena tidak mungkin di dalam kuasa Allah terjadi irodah, terjadi satu kehendak di luar kehendak Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, mundu bidayatil khalqi, sejak diciptakannya, mundu bidayati al khalqi, sejak diciptakannya makhluk, ila nihayati, sampai berakhirnya alam semesta ini, Allah inginkan itu semua. Hatta kufrul kafir, kekafiran orang yang kafir itu Allah mau itu. Tapi kemauan Allah itu yaqtadhi hikmah. Beda sama kita. Keinginan kita itu adalah nafsu. Kebanyakan keinginan kita, keinginan manusia itu didorong oleh nafsu. Ini penting, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bil mar'i tama'an
Cukuplah seseorang itu dikatakan tamak. Ini Umar bin Khattab itu orang yang takut sama Allah, makanya tidak heran beliau mengucap seperti ini, tidak heran. Karena beliau ini orang yang takut, lain kayak kita. Beliau orang yang takut. Ini kata beliau, kafa bil mar'i tama'. Cukuplah seorang itu dikatakan tamak, rakus, geragas. Kata orang Jawa, geragas. Ayyakula bima yashtahi. Cukuplah orang itu dikatakan tamak, rakus, geragas tatkala orang itu makan sesuatu atau semua yang dia inginkan atau semua yang dia mau. Oh, saya mau ini, ayo. Oh, saya mau ini, ayo. Itu orang yang takut sama Allah loh, ngomongnya gitu. Jadi itu mereka ya kelasnya beda. Jadi kepengen apa, ya makan. Pengen apa. Nah itu keinginan manusia didominasi oleh apa? Nafsu. Tapi keinginan Allah itu bukan seperti itu. Iradatullahi taqtadil hikmah. Keinginan Allah itu diliputi hikmah di belakangnya. Keinginan Allah itu diliputi oleh hikmah di belakangnya. Apa itu hikmah? Nanti tafsiran yang kedua. Yang pertama ini bi ahkamil hakimit, artinya nufudhu iradatihi wa masyiatihi. Apa yang diinginkan, apa yang dimau Allah pasti terjadi. Apa yang diinginkan, apa yang dimau Allah pasti terjadi. Itu yang pertama. Ahkam. Nufudhu masyiatihi wa iradatihi. Apa yang dimau, apa yang diinginkan pasti terjadi, dan tidak ada kuasa yang dapat menolak keinginan Allah. Dan tidak ada kuasa siapapun apapun yang bisa menolak kemauan dan keinginan Allah. Nah ini makna ahkamul hakimin, yang paling kuat kuasanya. Yang paling kuat kuasanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu sendirian dikeroyok oleh Namrud dan pengikutnya, beliau tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa lagi untuk menolak kemauan Namrud untuk membakarnya. Itu tidak punya kuasa Nabi Ibrahim. Tapi sekuat apa kuasa Namrud, sehingga Allah berfirman kepada api itu, apinya milik Allah, api itu milik Allah. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Sekuat apa kekuatan Namrud untuk bisa membakar Nabi Ibrahim? Kalau Allah tidak berkuasa, Allah tidak mau itu, tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Sekuat apapun kuasa manusia menghalangi kuasa Allah, tidak mungkin, tidak bisa. Tidak bisa. Itu bi ahkamil hakimin, yang paling kuat, paling perkasa kuasanya. Tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa Allah. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua, bi ahkami yukhadhu minal hikmah. Tadi ahkam itu diambil dari kata hikmah. Hikmah. Ahkama yuhkimu ihkaman. Apa artinya? Para ulama lughah bahasa menyebutkan hikmah itu isobatul haqqi fil qawli wal fi'li. Isobatul haqq, pasti mencocoki kebenaran secara mutlak di dalam qaul, dalam perkataan,
ataupun dalam perbuatan. Makanya orang, hikmah itu sifat. Hikmah itu sih sifat. Orang kalau diberi hikmah, diberi sifat hikmah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'tal wa may yu'ta wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, sejatinya dia diberi pemberian yang sangat banyak. Karena apa? Karena hikmah itu tadi isobatul haq, selalu pada titik awal kebenaran di dalam ucapan atau dalam perkataannya. Itu manusia. Kalau manusia diberikan sifat hikmah, itu biasanya di setiap kejadian yang dia lakukan, di setiap perbuatan yang dia lakukan, pasti akan mendapatkan kebenaran. Kalau contoh-contohnya di dalam Al-Quran itu banyak. Nabi-nabi yang diberikan hikmah. Contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Kata para ulama, al-ilma di situ adalah al-hikmah. Nabi kita juga disifati dengan al-hikmah. Dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah. Kejadiannya ketika Nabi Sulaiman itu didatangi oleh seseorang yang sedang berselisih, merebutkan anaknya. Yang satu dimakan serigala, ya. Yang satu dimakan serigala. Kemudian saling rebutan nih, dua perempuan tua dan muda ini. Kemudian datang kepada hakim ketika itu, adalah bapaknya Nabi Dawud alaihi assalam. Kemudian diputuskan, oh anak ini milik si perempuan muda. Anak ini milik perempuan muda, gitu kan. Nabi Sulaiman yang waktu itu sedari kecil itu diberikan hikmah oleh Allah, kemudian bertanya ulang, supaya tidak rebutan, saya belah ini, bayi ini saya belah. Yang satu mengatakan silakan, yang satu mengatakan jangan, ini milik dia, ini milik dia. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu diberikan kepada orang yang tidak mau bayi anaknya dibelah. Itu hikmah namanya. Itu namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pasti benar, keputusannya itu pasti benar, tidak mungkin salah. Lah ini sifat hikmah ini disifatkan, disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwasanya fil qaun, di dalam alam semesta ini tidak ada keputusan Allah yang salah, tidak ada. Tidak mungkin salah keputusan Allah. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat hikmah. Sifat hikmah itu tidak pernah salah. Isabatul haq. Dalam keputusan Allah, dalam perbuatan Allah, membagi rezeki sekian, menghidupkan orang yang mati, memberikan hidup umur sekian, mati sekian, itu tidak pernah salah. Karena apa tadi? Sifat hikmah. Jadi makna dari ahkamil hakimin itu tadi, Allah yang paling kuat kuasanya dan Allah yang paling benar kuasanya. Allah yang paling kuat kuasanya dan Allah ketika berkuasa tidak pernah salah. Hakim-hakim sekarang tuh kuasa menetapkan hukum ini, tapi ujung-ujungnya apa? Salah. Ada lucu. Jadi dia diputuskan bersalah,
masuk penjara 36 tahun sudah masuk penjara. Ternyata ada laporan, diusut lagi kasusnya, ternyata dia diputuskan tidak bersalah. Sudah 36 tahun terlanjur, dia keluar itu kowa-kowa. Nah, ini keputusan manusia. Tapi keputusan Allah, ketetapan Allah tidak mungkin salah. Nah itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah zat yang paling kuat kuasanya, yang paling hikmah, paling benar kuasanya di antara semua yang mengaku penguasa. Ya, di antara semua yang mengaku penguasa. Itu kuncinya. Jadi surat At-Tin itu menyebutkan tentang badi'u qudratihi wa khalqihi. Badi itu zat yang menyendiri dalam mengawali tentang kekuasaan dan juga penciptaan. Zat yang paling awal mengawali segala sesuatu ini di bawah kuasanya dan di bawah penciptaannya. Itu kata kuncinya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian setelah selesai surat At-Tin, disambung ke surat Al-Alaq. Kemarin sudah dikaji sampai 5 ayat. Suratul Alaq, surat Al-Alaq. Ayatuhal khamsul ula. Ayat 5 pertama itu awwalu ma nazala minal Qur'an, atau awwalu ma nazala minal Qur'ani 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ijma ulama sudah. Mufassir, para ahli ilmu bersepakat tidak ada ayat yang mendahului turunnya 5 ayat surat Al-Alaq. Tidak ada ayat yang mendahului turunnya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Wa kana dzalika fi ghari Hira'in, dan kejadian ini terjadi di Gua Hira. Nah, ini yang penting juga, karena di antara hikmatullah tadi ya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ini kejadiannya di Gua Hira, dan hadisnya diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di awal pembahasan kitab beliau. Hadis-hadis beliau Sahih Bukhari itu kitab Badi'il Wahyi. Jadi Imam Bukhari memasukkan peristiwa turunnya Al-Quran ini bab paling awal dari kitab sahihnya. Bab paling awal dari kitab sahih Imam Bukhari itu kitab Badi'il Khalqi, awal mula turunnya wahyu. Di situ disebutkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kuasanya tadi. Melalui kuasanya, melalui rububiyahnya, tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing untuk mendapatkan kebenaran, Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala usia 40 tahun itu merasakan keresahan apa yang selama ini dilakukan oleh kaumnya, mengalami keresahan. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam bertahanus menyendiri, merenungi alam semesta penciptaan Allah di Gua Hira itu tadi. Sampai pada satu malam datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang mendekap dada beliau. Ini hadisnya sahih dalam Al-Bukhari. Yang mendekap dada beliau sampai beliau hampir tidak bisa bernafas. Kemudian disampaikanlah pertama kali
wahyu Allah Subhanahu wa taala, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab ma ana biqari, aku tidak bisa baca, Nah, ketidakbisaan Nabi membaca itu justru adalah maziyah, adalah keistimewaan. Nabi tidak bisa baca itu adalah keistimewaan dalam rangkaian penyampaian wahyu. Ini hikmah. Nabi tidak bisa baca. Kalau orang sekarang atau selain Nabi tidak bisa baca tulis, itu adalah naqsun, kekurangan. Anak tidak bisa baca tulis, kurang di anak ini. Tapi bagi Nabi yang menerima wahyu Allah nggak bisa baca, itu adalah kelebihan dalam rangka apa? Penyampaian wahyu. Apa alasannya? Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma kunta tatlu min kitabin. Kau Muhammad tidak pernah sama sekali membaca dari satu pun kitab yang ada, yang kami turunkan. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau Muhammad juga tidak bisa dan tidak pernah sama sekali menggoreskan tangan kananmu untuk menuliskan sesuatu. Wala takhutuhu biyaminik, tidak pernah baca sama sekali dan juga nggak pernah nulis sama sekali. Ini Allah menetapkan kalau Nabi itu tidak bisa baca tulis. Asli. Ada datang orang sekarang sok-sokan, enggak, Nabi itu bisa baca tulis. Nah, Allah yang bilang, nih Allah, Nabi tidak bisa baca tulis. Allah sok-sokan sekarang, udah Nabi bisa baca tulis. Enggak. Siapa dia? Ini Allah yang ngomong. Kenapa alasannya? Idzal lartabal mubtilun. Ini alasannya. Kalau Nabi bisa baca tulis, niscaya orang akan meragukan kerasulannya. Idzal lartabal, irtab, ragu, bimbang. Idzal lartabal mubtilun. Orang-orang yang berusaha ingin membatalkan kerasulan Nabi itu ragu. Jadi itulah yang ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dagang ke Syam, ketemu orang Arab, dipanggil Abu Sufyan, ditanyai tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dalam Al-Bukhari. Di antara pertanyaannya itu, apakah Rasul yang diutuskan kepadamu itu bisa baca tulis? Jawab Abu Sufyan, enggak. Nabi yang diutus di tengah-tengah kami yang katanya ngaku Nabi itu enggak bisa baca tulis. Enggak bisa baca tulis. Komentar Heraklius. Sehingga orang-orang kalau dia bisa baca tulis itu menganggap ini karangannya sendiri atau dia mendapatkan inspirasi dari kitab-kitab terdahulu. Itu adalah kelebihan. Nabi kita tidak bisa baca tulis, itu kelebihan bahwasanya wahyu yang diwahyukan kepada beliau, kepada sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun min indillahi bila tashwibin. Bahwasanya yang disampaikan Nabi, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini mutlak seluruhnya adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mensifati Nabi itu dengan apa? Ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah.
Kemudian fa aminu billahi wan nabiyil ummi, keibuan, ummi ya. Bahas masih apa? Jadi di ummi itu namanya ummi itu masih keibuan. Jadi yang lahir dari keibuan adalah mendikte ya. Tidak mungkin nih seorang ibu anaknya baru lahir enak nulis didikte bapak gitu. Ummi itu namanya ummi, didikte keibuan. Artinya keibuannya yang didapatkan oleh Nabi, pendiktean itu masih terwarisi, masih ada pada beliau sampai menjadi rasul ya. Gitu. Jadi lugha, bahasa yang pertama kali disampaikan kepada anak yang baru lahir itu adalah mendiktekan, bukan tiba-tiba diajar nulis, diajar baca, tidak. Itu. Jadi itu sistemnya, cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah ya, mentarbiyah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dijadikan nabi itu tidak bisa baca tulis, dan justru itu kelebihan dalam kerasulan beliau, ya. Kemudian ini ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, ini perintah, tiba-tiba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadi malaikat Jibril apa? Mendiktekan. Akhirnya malaikat Jibril apa? Mendiktekan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah ini. Bacalah apa? Maf'ulnya tidak disebutkan di sini. Maf'ulnya, objek yang dibaca itu tidak disebutkan. Kalau kita katakan misalnya Iqra'il Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan nama Rabbmu. Baca apa? Tidak disebutkan. Objeknya tidak disebutkan. Baca apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak disebutkannya maf'ul atau objek di situ, yufidul hasri, menunjukkan adanya pembatasan objek tertentu yang hanya satu saja. Kata para ulama, fa innahu la yu'maru illa bi qiraati ma anzalallah. Karena Nabi tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya membaca apa yang diturunkan oleh Allah. Objeknya terbatas, satu saja. Kecuali apa yang diturunkan, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya seperti ini. Guru menulis di papan. Ada satu anak suruh maju, baca. Murid itu tidak mungkin bertanya, baca apa? Lah ya baca yang di papan itu. Karena objeknya sudah apa? Sudah pasti. Karena objeknya yang akan dibaca itu sudah pasti, yaitu wahyu. Ini, yaitu wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ini juga objeknya dibuang. Menciptakan apa? Menciptakan semua yang ada. Tidak perlu disebut, karena itu adalah hasr, pembatasan objek. Kalau disebut itu, maka tidak fasih lagi ya, tidak fasih, bahasanya tidak indah, tidak fasih, dibuang objeknya. Bacalah dengan nama Rabbmu, Rabb yang memiliki kekuasaan menciptakan, mengatur dan memberikan rizki
alladzi khalaq, yang telah menciptakan semua yang ada ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu daripada alaq. Wal 'alaqu jam'un min 'alaqah. Alaq itu adalah jamak daripada alaqah. Alaqah itu adalah ad-dam, damun, adalah darah, darah yang mengumpul, gumpalan darah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu berproses. Wa qad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu atwar, berfase, berproses. Setiap proses, setiap masa itu ada prosesnya. Setiap masa ada prosesnya. Disebutkan dalam hadis ya, Arba'in itu disebutkan yang awalnya adalah setetes air mani, kemudian berubah menjadi apa? 40 hari berubah menjadi alaqah, ini alaqah, jadi gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging. Kemudian 40 hari lagi fayumfakhu fihi ruh, ditiupkan apa? Ruh, sehingga jadilah yang disebut dengan al-insan. Jadi al-insan di dalam Al-Quran itu bercerita tentang fisik. Al-insan di dalam Al-Quran itu menggambarkan manusia dalam hal fisiknya, dalam hal fisiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dalam hal fisik, hukum asalnya seperti itu. Al-insan itu makhluk yang tercipta dari tadi air mani yang berproses. Iqra wa rabbukal akram. Ini terakhir. Apa bedanya Iqra pertama sama Iqra kedua? Iqra pertama itu dalam redaksi disuruh membaca kaunullah, disuruh membaca alam semesta. Dan alam semesta yang paling dekat dengan kita adalah apa? Ya diri kita sendiri. Alam semesta yang paling dekat dengan diri kita ya diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang paling dekat dengan kita. Disuruh membaca ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, ciptaan. Ini bedanya Iqra pertama sama Iqra kedua. Ya, bukan buku Iqra, tapi suruh baca alam semesta, suruh memahami ciptaan Allah. Baru yang kedua ini Iqra, yang kedua Iqra wa rabbukal akram. Ini perintah Allah kepada nabinya dan untuk umatnya supaya membaca ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah. Tadi kauniyah, sekarang qauliyah. Dan ayat-ayat al-qauliyah itu adalah syariat. Ayat-ayat qauliyah itu adalah syariat. Makanya turunan ayat setelah ini itu menggambarkan tentang apa? Syariat. Tentang syariat. Jadi Iqra di sini maknanya adalah lit taksis, bukan lit takkid, bukan penegasan, tapi taksis, membuat dimensi atau pembicaraan baru. Itu disebutkan dalam tafsir itu lit takkid, tapi itu pendapat yang salah. Yang benar itu lit taksis, untuk membuat khitab atau pembicaraan baru.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.